Hadir Bu. Erika. Hadir Bu. Nafisa. Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Lydia Maulina. Hadir Bu. Hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah, apakah sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu materi tentang teori evolusi, yang kedua yaitu mekanisme evolusi, isolasi geografik, radiasi adaptif, dan hukum Hardy-Weinberg. Dari materi minggu lalu kan Ibu telah menjelaskan tentang teori evolusi. Nah, apakah dari anak-anak Ibu ada yang masih ingat tentang apa itu teori evolusi? Saya Bu. Ya, saudari Nafisa. Teori evolusi merupakan teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup. Ya, benar sekali saudari Nafisa. Teori evolusi itu merupakan cabang biologi yang di dalamnya mempelajari tentang asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Baiklah, di dalam evolusi mencakup dua hal, yaitu pertama evolusi organik dan evolusi anorganik. Baiklah, Ibu akan bertanya pada kalian semua, siapa ilmuwan yang menjelaskan tentang teori evolusi? Charles Darwin Bu. Ya, benar. Dari prinsip teori evolusi digagas oleh para ilmuwan ini. Yang pertama yaitu teori evolusi modern, yakni Alfred R. Wallace pada tahun 1823 dan 1913, dan Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Ide dasar yang mendasari teori evolusi adalah pertama, makhluk hidup itu bervariasi, dan kedua yaitu setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga yaitu kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Yang kelima yaitu sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam keadaan di lingkungan tertentu. Dan yang keenam yaitu akibat dari seleksi alam tersebut hanya individu adaptif terhadap lingkungan mereka yang dapat bertahan hidup. Materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme evolusi atau isolasi geografik dan radiasi adaptif. Baiklah, di sini apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu isolasi geografik? Tahu Bu. Baiklah, isolasi geografik itu sendiri merupakan terpisahnya suatu populasi akibat adanya alam atau geografi sebagai penghalang atau barrier. Isolasi geografi itu sendiri yaitu menyebabkan terhalangnya aliran gen sehingga mengarah pada terbentuknya spesies baru. Sedangkan radiasi adaptif itu sendiri yaitu terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergen secara bersama-sama. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg. Di sini anak-anak Ibu apakah ada yang tahu apa itu hukum Hardy-Weinberg? Saya Bu. Silakan saudari Naila. Tapi hanya ingat rumusnya saja Bu. Jadi rumusnya itu I besar plus I kecil sama dengan 1. Ya, benar sekali saudari Naila. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian itu sendiri dari hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg itu dapat menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Melalui hukum ini kita dapat mengetahui perubahan frekuensi alel, di mana dengan mempelajari frekuensi alel dalam suatu populasi kita dapat mengidentifikasi populasi yang mengalami evolusi. Dan berikut adalah rumus dari hukum Hardy-Weinberg yang telah disebutkan saudari Naila tadi. Oke, di sini Ibu akan menuliskan rumus Hardy-Weinberg yang telah disampaikan oleh temannya tadi secara matematis. Rumus Hardy-Weinberg itu sendiri yaitu dengan persamaan P2 atau P kuadrat plus 2PI plus I kuadrat
Baiklah, apakah ada dari anak-anak ibu yang berani menjawab soal yang telah ibu tulis di papan tulis ini? Belum paham, Bu. Belum paham, Bu. Oke, ibu akan menjelaskan mengenai soal tersebut. Baiklah, kita jawab. Diketahui tadi P itu sampai besar sama dengan Awal dominan, Bu. normal ya. Berarti kalau dominan. I kecil Resesi. berarti tidak. Jadi di sini yang normalnya berapa? 10.000. Dan resesinya 10 orang. Akan kita masukkan rumus pertama yaitu P besar kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a Dari I yaitu dari ideal dikali normal yaitu P 10.000, 2PQ sama dengan 0,01 dikali 10.000 menjadi 100. Jadi berapa orang yang normal heterozigot pada populasi tersebut? 2PQ sama dengan 100 orang. Di sini apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai rumus yang telah ibu jelaskan dan contoh soal yang telah ibu jelaskan juga? Paham. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi dari hukum hardware itu sendiri yaitu organisme tersebut adalah diploid. Yang kedua yaitu hanya bereproduksi secara seksual. Yang ketiga yaitu generasi yang tak tumpang tindih. Yang keempat yaitu kawin acak. Yang kelima yaitu ukuran populasi tak berhingga. Yang keenam yaitu alel frekuensi yang sama pada kedua jenis kelamin. Yang ketujuh yaitu tidak ada migrasi, mutasi, dan seleksi alam. Baiklah, ibu selanjutnya akan mengadakan permainan atau games yang telah kita mainkan minggu lalu yaitu permainan Q&A Card Draw mengenai tentang materi yang dipelajari hari ini. Sebelum memulai permainan, mari kita bagi kelompok yang terdiri dari satu kelompok yang terdiri dari 2 orang. Baik, Ibu. Baiklah, di sini masih ingat kan cara permainan yang telah ibu jelaskan minggu lalu? Masih, Bu. Baiklah, perwakilan satu kelompok maju untuk menjawab pertanyaan dan diskusikan kepada temannya. Ya, silakan bacakan soalnya. Apa yang menyebabkan runtuhnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin? Ya, silakan diskusikan kepada teman kelompoknya. Baik, Bu. Saudari Erika. Soal nomor 20. Bacakan soalnya. Tuliskan tokoh-tokoh yang mengemukakan teori evolusi. Ya, silakan diskusikan kepada temannya. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang telah kita buat tadi pada permainan Q&A Card Draw. Saya, Bu. Silakan saudari Cindy. Baiklah.
Baiklah, kami dari kelompok 2 izin menjawab, Bu. Tuliskan tokoh-tokoh yang mengemukakan teori evolusi. Jawabannya Charles Darwin sama Aristoteles. Oke, jawabannya yang ditampung dulu. Kami, Bu, izin menjawab. Silakan kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin? Yang menyebabkan munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin ialah perkembangan zaman yang munculnya ilmu genetika yang tidak akurat. Oke, jawabannya yang ditampung dulu. Ibu akan menyebutkan skor-skor dari permainan Q&A Decathlon tadi. Kelompok 1 mendapatkan skor 60 poin. Kelompok 2 mendapatkan 80 poin. Sebelum menutup pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis ya. Iya, Siapkan kertas 1 lembar. Sudah? Sudah. Baiklah, Ibu akan menyebutkan soalnya. Soal pertama. Sebutkan tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi modern. Sekali lagi, sebutkan tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi modern. Dah? Dalam Sebentar, Bu. Dalam pembentukan teori evolusi modern. Ya, soal yang kedua yaitu dalam suatu populasi yang besar terdapat laki-laki penderita colorblind sebanyak 7%. Presentase wanita karir dan wanita buta warna adalah Sebentar, Bu. Dalam suatu populasi yang besar terdapat laki-laki penderita colorblind sebanyak 7%. Pertanyaannya, presentase wanita karir dan wanita buta warna adalah Sudah, Bu. Yang ketiga yaitu apa perbedaan dari isolasi geografik dan radiasi adaptif? Radiasi apa, Bu? Radiasi adaptif. Sudah, Bu. Baiklah. 3 soal kuis yang telah Ibu berikan. Ibu beri waktu kalian menjawab dalam 30 menit. Makasih. Baik, Bu. Jangan ada yang mencontek ya. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kumpul ke depan. Kita mulai dulu. Kalian sudah terkumpul semua? Sudah, Bu. Karena waktu sebentar lagi mau habis, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan lakukan beres-beres. Kalau ada sampah, sampahnya diambil. Sudah, Bu. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang Ibu sampaikan tadi dan kalian jawab dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.